Pernah nggak sih, baru aja nyusun buah catur di atas papan, tahu-tahu, boom, langsung kalah gitu aja? Pasti kita sering mikir, wah gila sih, lawanku pasti jenius banget nih. Tapi sini deh, saya kasih tahu rahasianya. Kalah cepet di awal permainan itu seringkali bukan karena manuver brilian dari lawan loh. Justru itu murni karena kesalahan-kesalahan mendasar yang kita sendiri, lakuin di atas papan. 90%. Gede banget kan angkanya? Tapi ini realitanya. 90% pemain pemula itu kalah bukan karena mereka nggak paham taktik rumit, tapi karena mereka ngelakuin kesalahan fatal yang sama persis, berulang-ulang. Dan jujur aja deh, kamu kemungkinan besar pasti pernah ngelakuinnya juga kan? Tenang aja, saya juga dulu gitu kok pas baru belajar. Ini tuh siklus yang umum banget, tapi kabar baiknya, ini gampang banget buat dipatahin kalau kamu udah sadar di mana letak salahnya. Nah, di sesi bedah strategi kita kali ini, kita bakal kupas tuntas 4 kelemahan fatal yang sering bikin posisi kita hancur. Mulai dari kebiasaan nyerang terlalu dini, buang-buang tempo yang berharga, lupa ngamanin raja, sampai kebiasaan majuin pion yang kelewatan. Terus, pastinya kita bakal tutup dengan gimana sih cara ngebangun pola pikir seorang pemenang di atas papan catur. Oke, kita masuk ke jebakan pertama nih, yaitu serangan awal. Saya sering nyebut ini sebagai ilusi agresi. Biasanya nih ya, pas baru belajar catur, ada dorongan kuat banget buat langsung nyerang. Pengennya dapat skakmat kilat di awal permainan kan? Nah, agresi tanpa alasan yang jelas ini seringnya muncul dalam bentuk kita buru-buru nyerang sebelum perwira lain di papan itu siap. Dan yang paling klasik banget, ngeluarin menteri terlalu cepat. Padahal, ini tuh ibarat kamu ngirim jenderal bintang 5 sendirian ke medan perang, tapi nggak bawa pasukan pendukung sama sekali. Nekat banget kan? Ngelihat menteri udah keluar di langkah-langkah awal tuh kelihatannya emang garang banget, agresif gitu. Kamu mungkin ngerasa pegang kendali dan bikin lawan deg-degan. Tapi faktanya, ini justru bahaya banget buat kamu sendiri loh. Menteri yang nongkrong sendirian tanpa fondasi pertahanan yang kuat, itu cuma bakal jadi target empuk buat digebukin sama perwira-perwira lawan. Terus akibatnya apa? Fatal banget. Lawan kamu bakal dengan santainya ngembangin perwira mereka, kayak majuin kuda atau gajah, sambil terus-terusan ngancem menteri kamu yang lagi terbuka lebar itu. Ujung-ujungnya, kamu bakal kehilangan tempo, karena sibuk kabur nyelamatin menteri, sementara formasi pertahananmu udah hancur lebur nggak karuan. Lanjut ke kesalahan fatal kedua. Ini sering banget kejadian tanpa kita sadari, yaitu membuang tempo. Atau gampangnya kita sebut jebakan pengulangan. Coba bayangin skenario ini. Kita sering banget lihat pergerakan yang gak ada arahnya. Misalnya kuda maju ke tengah, tiba-tiba ada ancaman kecil dikit, kudanya panik, ditarik mundur lagi, terus nanti maju lagi ke petak yang sama. Muter-muter aja terus. Ngegerakin buah catur yang itu-itu aja berulang kali tanpa tujuan strategis, itu bener-bener kebiasaan buruk yang gak ada gunanya sama sekali. Sebenarnya apa sih tempo itu? Kenapa penting banget? Di dunia catur, tempo itu bisa dibilang nilai kritis dari satu langkah, atau satu giliran kamu. Setiap langkah yang kamu buat itu berharga banget, ibarat mata uang. Jadi kalau kamu cuma ngulang-ulang langkah, maju mundur nggak jelas, itu sama aja kamu lagi buang-buang waktu dan bakar uangmu sendiri. Realita pahitnya gini, pas kamu lagi sibuk dan terobsesi banget sama satu kuda atau gajah, yang kamu geser bolak-balik itu, lawan kamu justru lagi senyum lebar. Mereka manfaatin tempo yang kamu buang itu buat sukses ngembangin semua pasukan perwiranya dengan rapi. Jadi secara teknis, kamu udah kalah langkah, bahkan sebelum perangnya benar-benar dimulai. Sekarang kita bahas kesalahan ketiga yang gak kalah mematikan, mengabaikan keamanan raja. Ini nih yang bikin raja kamu benar-benar jadi sasaran tembak. Nunda-nunda buat rokade sedini mungkin itu pantangan besar. Raja yang belum rokade dan masih diam aja di tengah papan, itu ibarat ngelukis target merah raksasa tepat di dadanya. Kenapa? Karena seiring pertempuran jalan terus, bidak-bidak di tengah pasti bakal saling serang dan bertukar kan? Nah, garis serangan bakal kebuka lebar dan ngarah lurus ke raja kamu. Serius deh, banyak banget permainan yang langsung kelar seketika gara-gara hal sepele ini. Seringkali pemula mikir kalau rokade itu cuma langkah pengecut buat sembunyi. Aduh, itu salah besar. Rokade itu punya tujuan ganda yang super kritis. Pertama, jelas buat ngelindungin raja di balik tembok pertahanan pion. Tapi yang kedua, dan nggak kalah penting, ini tuh cara paling efektif buat ngaktifin benteng kamu. Rokade langsung mindahin benteng dari pojokan yang sepi, langsung ke pusat pertempuran. Keren kan? Masuk ke kesalahan keempat kita, ekspansi pion berlebihan. Ini tuh ibarat jalan satu arah. Titik di mana kamu udah nggak bisa putar balik lagi. Pion emang krusial banget buat nguasain area tengah. Tapi kalau digerakin berlebihan, wah, itu bencana.
Dorong pion maju terus-terusan tanpa rencana yang jelas, cuma biar kelihatan sibuk atau agresif, itu justru bikin struktur kamu keropos. Langkah kayak gitu cuma bakal ninggalin lubang-lubang besar yang menganga di wilayah pertahananmu sendiri. Tolong ingat satu aturan mutlak ini baik-baik ya. Pion nggak bisa mundur. Ini hukum alam di catur yang sama sekali nggak bisa dilanggar. Beda banget sama kuda atau menteri, yang kalau salah langkah masih bisa ditarik pulang. Sekalinya pion itu maju, perubahannya itu permanen buat seumur hidup sisa permainan tersebut. Konsekuensinya udah jelas banget. Setiap kali ada pion yang melangkah maju, dia pasti ninggalin titik lemah permanen di belakangnya. Petak-petak penting yang tadinya dijaga ketat sama pion itu tiba-tiba jadi titik buta. Dan percayalah, musuh bakal langsung nempatin perwiranya buat ngeksploitasi titik buta itu habis-habiskan tanpa bisa kamu cegah. Oke, kita udah selesai ngebedah penyakitnya. Sekarang mari kita bahas solusinya, yaitu gimana ngebangun pola pikir pemenang yang tenang dan terstruktur. Coba kita bayangin ada dua pemain yang lagi tanding nih. Pemain A itu tipe pemula yang gampang panik, nabrak semua aturan, dan nafsu banget ngeluarin menteri di awal buat nyerang. Di sisi lain ada pemain B. Dia ini super tenang, nggak gampang kepancing emosi, pelan-pelan ngembangin kuda sama gajahnya, pinter jaga tempo, dan yang terpenting, dia cepet-cepet rokade buat ngamanin rajanya. Bisa tebak dong hasil akhirnya gimana? Agresi prematur dari pemain A pasti hancur berantakan. Serangannya yang nggak ada fondasinya itu gagal total. Nah, momen ini langsung dimanfaatin sama pemain B yang posisinya udah kokoh banget. Rajanya aman, perwiranya siap tempur, dan akhirnya pemain B langsung ngambil alih kendali dengan serangan balik yang jauh lebih brutal. Intinya gini, kalau kamu bisa ngingat dan benar-benar menghindarin 4 kesalahan konyol ini, stop nyerang terlalu cepat, jangan buang-buang tempo, selalu amanin raja sedini mungkin, dan jangan asal dorong pion, saya jamin level permainanmu bakal langsung melonjak drastis saat itu juga. Nah, sekarang fondasi kamu udah jauh lebih solid kan? Kamu udah tahu cara biar nggak gampang jatuh ke jebakan pemula. Pertanyaannya sekarang, mau nggak belajar taktik skakmat kilat yang beneran efektif? Taktik cerdas yang bisa ngunci kemenangan cuma dalam beberapa langkah, tanpa harus ngorbanin posisi kamu. Kita bakal kupas tuntas strategi brilian itu di bedah materi selanjutnya. Pastiin kamu siap buat nerapinnya di atas papan ya. Sampai jumpa!